Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah, nikmat kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, nikmat menjalin ukhuwah, dan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita dengan mempelajari agama kita, agar senantiasa kita hidup di dunia ini dengan kebahagiaan dan juga hidup di akhirat dengan kebahagiaan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, sesuai dengan doa kita yang sering kita baca, bahkan yang dikenal dengan doa sapu jagat, doa minta kebahagiaan di dunia, di akhirat, kemudian diselamatkan dari api neraka. Inilah salah satu fawaid atau salah satu faedah kita mempelajari agama kita. Kemudian selawat serta salam marilah kita ucapkan, marilah kita perbanyak, semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hamba yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan yang telah memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah dengan darahnya, dengan dirinya, mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan kedudukannya
yang sebelumnya beliau dipandang, dimuliakan, disegani. Begitu juga dengan istri beliau yang disegani, orang kaya raya, tapi semuanya habis beliau korbankan demi tegaknya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan nanti di dalam kitab Kasyfus Syubhat kita juga akan mengulas tentang perjuangan beliau. Maka mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita berbanyak disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita benar-benar menjadi umat yang beliau tunggu di telaganya sampai semua umat beliau masuk ke dalam surganya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini, malam Ahad, yang biasanya kita di malam Senin, ya, Ahad malam Senin, kemudian kita maju ya, ke hari Sabtu malam Ahad. Ya, jadi kajian aqidatu ahlus sunnati wal jamaah, ya, yang saat ini kita membahas kitab syarah Kasyfus Syubhat, jadi dipindah ke hari Sabtu malam Ahad. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih muqaddimah, pembuka tentang kitab Kasyfus Syubhat, yang intinya supaya kita mengenal, supaya kita paham, ditambah lagi kita tahu dalilnya. Perkara yang samar yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, yang menurut sebahagian kaum muslimin itu adalah perkara yang benar, tapi ternyata perkara tersebut adalah perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi disebabkan perkara ini samar, karena sebahagian kelompok menyatakan itu benar, bahkan menyertakan dalil, sehingga perkara yang samar tadi seakan-akan benar, padahal hal tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah mendakwahi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang samar tadi, yang menurut mereka benar, tapi ternyata tidak dibenarkan, perkara yang haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka sampai benar-benar perkara yang samar yang mereka kerjakan tadi hilang semuanya. Dan perkara yang samar itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terlebih lagi di Indonesia. Bahkan sudah diperkuat dengan dalil yang banyak sekali yang disampaikan. Jadi seakan-akan perkara itu benar menurut sebagian umat Islam, padahal itu adalah hal yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal kita sudah membahas dan menjelaskan tentang tauhid, yang pada intinya tauhid itu dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
yang diibadati dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tauhid sesungguhnya. Kemudian banyak kelompok, banyak manusia, bahkan umat Islam yang ternyata membenarkan, mengikrarkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha mematikan, Maha menghidupkan, Maha mengatur, Allah pemilik segala-galanya. Tapi ternyata dia banyak sekali melakukan ibadah-ibadah atau menyelewengkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama membagi tauhid tersebut. Ada yang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu dikarenakan banyaknya umat Islam atau banyaknya manusia yang mengikrarkan di tauhid ini, tapi dia menyelewengkan atau tersesat di dalam tauhid yang lain. Dan di antara kegunaannya juga untuk mempermudah kita kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita membahas tentang semua nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya satu, yaitu dakwah tauhid. Semuanya yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia adalah untuk menyeru mereka hanya mengibadati, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah dakwah seluruh rasul. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke kota Mekah, diutus di kota Mekah, dan pada saat itu penduduk Mekah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam satu tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Tapi mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam tauhid uluhiyahnya. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta. Mereka mengakui Allah yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki mereka. Mereka tahu dan mereka yakini. Akan tetapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling Ka'bah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan di dalam Ka'bah penuh dengan berhala-berhala yang sebenarnya berhala tersebut tidak mereka sembah, tidak mereka ibadati, kecuali menjadikan diri mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebagai perantara saja. Ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Ada yang di antara mereka menyembah nabi, menyembah rasul, meminta di kuburan nabi, kuburan rasul, berdoa kepada nabi, meminta kepada nabi dan rasul. Ada juga di antara mereka yang meminta kepada orang-orang soleh yang telah mati, dan menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara. Dan berhala tersebut hanya sekedar untuk mengingatkan mereka, oh, fulan adalah orang saleh, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Lata, Uzza, Manat. Ini adalah orang-orang saleh yang mereka ukir patungnya untuk mengingat jasa mereka.
Sehingga generasi demi generasi berganti, ilmu semakin menipis, semakin berkurang, mereka jauh daripada tauhid, sehingga mereka jadikan patung-patung tadi sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan di dalam surah Nuh. Awal kesyirikan terjadi di permukaan bumi, yang mana umat Nabi Nuh ketika itu mengatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Nah, ilah-ilah inilah yang mereka jadikan sebagai perantara diri mereka dengan Allah. Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang saleh yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Yang awalnya mereka hanya sekedar mengukir patungnya supaya mengingat jasanya ini adalah orang saleh, dan menjadikan motivasi bagi diri mereka beribadah lebih giat lagi mengingat jasanya. Akan tetapi generasi demi generasi berganti, ilmu makin berkurang, mereka menyelewengkan ibadah, meminta, berdoa, dan menjadikan patung tersebut sebagai wasilah perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Mungkin di Indonesia nggak ada yang menyembah malaikat, ya nggak ada. Yang menyembah Nabi ada. Menyembah Nabi Isa alaihi salam, dibuat patungnya. Dan apakah mereka mengaku menyembah Allah? Iya, mereka juga mengaku menyembah Allah, menyembah Tuhan. Ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Nah, Tuhan anak inilah yang mereka ukir, mereka bikin patung, dan mereka sembah. Jadi banyak di Indonesia. Dan apakah ada yang menyembah para wali? Banyak sekali. Lebih banyak lagi. Yang mana ketika wali tersebut meninggal dunia, orang saleh. Wali adalah orang saleh, dekat dengan Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menjaga dirinya dari dosa. Kemudian ketika meninggal, kuburannya awalnya diziarahi. Kemudian lama-kelamaan khawatir tidak dikenang, akhirnya diletakkan fotonya. Kemudian lama-kelamaan diukir, dibikin namanya. Kemudian generasi demi generasi berganti, lama-lama menyembah dan meminta kepadanya, berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya. Kemudian berharap kelak di akhirat mereka bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itu pula yang terjadi di sekitar kota Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di sana. Mereka menyembah Allah. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Mereka yakini Allah pencipta, pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, pengatur, dan lain sebagainya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala mereka yakini. Tapi di sekeliling Ka'bah mereka letakkan berhala-berhala kecil dan juga berhala-berhala besar, yang mereka yakini ini adalah orang saleh dulunya, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharap dan berkeyakinan orang saleh yang mereka ukir patungnya tersebut bisa menjadikan perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan memerintahkan Rasul untuk memerangi mereka semua. Tidak dibeda-bedakan. Semuanya diperangi.
Yang tujuan Rasul diutus apa? Semua ibadah hanya untuk Allah. Ruku, sujud, doa, istighatsah, isti'anah, minta syafaat hanya kepada Allah. Inilah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Tidak kepada perantara-perantara yang lain. Berarti sama. Kesesatan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi mendakwahi mereka dengan kesesatan yang sudah dianggap biasa di negeri kita. Inilah kasfis syubhat. Seakan-akan yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin itu benar. Padahal itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Hal ini dijelaskan di banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah. Katakan, sampaikan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai, yang memiliki pendengaran, penglihatan kalian? Siapakah yang mematikan? Siapakah yang menghidupkan? Siapakah yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, lalu kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian masih menyekutukan Allah? Kenapa kalian masih meminta kepada berhala? Kenapa kalian masih meminta kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul? Kenapa tidak minta kepada Allah? Faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa mereka tidak takut? Kenapa masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka tahu yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, mereka tahu Allah. Tapi mereka tetap melakukan perbuatan syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87, 88 dan sampai 89. Banyak sekali ayatnya. Allah mengatakan, "Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakuti kulli syai'in malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapakah yang memiliki langit, siapakah yang memiliki bumi dan yang ada di dalam bumi ini? Kalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka tahu pemilik langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Mereka tahu Allah. Mereka yakini, mereka ikrarkan. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, lalu kenapa kalian tidak ingat? Kalian tidak berzikir, meminta kepada Allah. Dan katakanlah, siapa Rabb yang mengatur
7 lapis langit? Siapakah Rabb, penguasa Arsy yang agung? Mereka akan mengatakan, Allah. Allah pemiliknya. Qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, lalu kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Dan katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, yang bisa melindungi, yang tidak ada perlindungan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka? Apabila kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka pun pasti akan berkata Allah. Allah yang memiliki semuanya. Qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, lalu kenapa kalian tersihir, tertipu daya dengan syubhat-syubhat? Kita tahu yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Kita tahu yang memberikan syafaat kita adalah Allah. Kita tahu yang memanjangkan umur kita adalah Allah. Kita tahu yang mematikan kita, menghidupkan kita adalah Allah. Yang memberikan anak kepada kita, rezeki kepada kita Allah. Lalu kenapa kita minta kepada selain Allah? Kenapa kita mendatangi kuburan wali yang tujuannya adalah meminta syafaat, meminta doa? Kenapa kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah penyebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah. Karena pada saat itu mereka meminta kepada berhala-berhala yang awalnya mereka adalah orang saleh, yang mereka ukir. Kemudian mereka jadikan perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan mereka. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini alasan mereka. Kami tidak menyembahnya. Kami tidak menyembahnya, kami tidak meminta kepadanya, kami tidak mengibadatinya, kecuali mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Makanya mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, menyembah rasul, ada pula yang menyembah orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakini apa? Mereka semua dekat dengan Allah. Mereka semua orang-orang saleh. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang saleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Lalu apa perbedaannya kita dengan orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi semua. Sampai mereka hanya menyembah Allah saja. Sampai mereka hanya meminta kepada Allah saja. Sampai mereka hanya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bersumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah dakwah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah tauhid. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه
huwa tauhidul ibadah. Maka kalau kita sudah mengetahui dalil-dalilnya, kita mengetahui bahwasanya orang yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Akan tetapi lam yudkhiluhum fit tauhid. Hanya dengan mengikrarkan itu saja, itu belum memasukkan mereka ke dalam tauhid yang sebenar-benarnya, yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Mekah pada saat itu, yaitu tauhidul ibadah. Inilah yang tidak diinginkan oleh penduduk Mekah. Hanya menyembah Allah saja, hanya memberikan segala bentuk ibadah untuk Allah saja. Ibadah itu banyak macamnya. Di antaranya yang paling banyak diselewengkan oleh umat Islam adalah doa, istighasah, isti'anah, kemudian menyembelih binatang, kemudian meminta syafaat dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak diselewengkan oleh umat Islam, dan ini pula yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memerangi mereka. Padahal kama kanu yad'una Allah lailan wa nahara, summa minhum man yad'u al-malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah azza wa jalla liyasfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithlu Lata aw nabiyyan mithla Isa. Yang mana penduduk Mekah pada saat itu meminta, berdoa, beribadah siang dan malam. Akan tetapi mereka menyelewengkan ibadah, meminta juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang meminta kepada malaikat karena dekatnya malaikat dengan Allah. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Malaikat tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang paling taat, tidak pernah bermaksiat, dan selalu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka minta kepada malaikat. Dan ada juga di antara mereka yang meminta kepada orang-orang saleh. Siapa orang saleh tersebut? Di antaranya adalah Lata, Uzza, Manat. Ini adalah orang-orang saleh yang mereka ukir patungnya. Ada juga di antara mereka yang meminta kepada Nabi, kepada Nabi Isa alaihi salam, dan menjadikan Nabi Isa perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Isya jam berapa? Hah? Azan dulu. Ya, silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, wa arafta anna Rasulullah qatalahum ala hadha asy-syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah la syarikalah. Jadi tadi kita sudah sampaikan keadaan penduduk Mekah, dan kita tahu walaupun mereka
mengikrarkan, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul diperintahkan untuk memerangi mereka. Sebabnya apa? Qatalahum ala hadzal syirk. Rasul diperintahkan untuk memerangi mereka disebabkan kesyirikan ini. Dan mengajak mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, atau mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin yang lafaznya sangat jelas, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah. Fala tad'u ma'allah, bersamaan dengan Allah sesuatu apapun. Ma'a di sini bukan jangan minta kepada selain Allah, bukan itu maknanya. Tapi kita minta kepada Allah dan minta kepada yang lain. Kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, padahal doa adalah haqqullah. Doa adalah hak Allah. Syafaat misalnya, syafaat adalah hak Allah. Ruku', sujud, salat kita, nazar kita, sesembelihan kita, itu adalah hak Allah. Ibadah semuanya, ibadah itu adalah hak Allah. Kemudian kita berikan sama kepada Allah dan kepada yang lain. Itu fala tad'u ma'allahi ahada. Sama dengan kita. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kita juga minta kepada selain Allah. Kita juga bernazar kepada selain Allah. Kita menyembelih binatang untuk selain Allah. Maka kita berikan ibadah kepada selain Allah, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilarang. Dan orang-orang Mekah melakukan hal tersebut. Mereka minta kepada Allah, mereka yakin Allah lah yang mengatur. Lihat ketika mereka akan dihancurkan Ka'bah oleh Abraha, mereka langsung meminta kepada Allah, mereka serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ibadah juga mereka jadikan perantara berhala-berhala orang-orang yang saleh, yang mereka yakini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarangnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakunu ad-du'a kulluhu lillah, wan nadhar kulluhu lillah, wadh-dhabhu kulluhu lillah, wal istighatsah kulluha lillah, wa jami'u anwa'il ibadah kulluha lillah. Kenapa Rasul memerangi mereka? Supaya doa hanya untuk Allah. Jadi meminta hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, istighatsah hanya untuk Allah. Dan semua ibadah-ibadah yang lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Inilah dakwah tauhid. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengetahui wa arafta anna iqrara bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Maka dari sini kita mengetahui, kita paham bahwasanya kalau mentakrir atau mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah saja, maka belum memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang mengikrarkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka sama halnya
dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di kota Mekah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maksud mereka, tujuan mereka adalah para malaikat. Wa anna qasdahumul malaika awil anbiya awil awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarrub ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Padahal tujuan yang mereka tuju, malaikat yang mereka minta, para nabi, para wali, yang tujuannya apa? Yang mereka inginkan apa? Syafaat. Mereka minta syafaat. Mereka minta doa. Mereka menjadikan wasilah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Ini tujuannya. Akan tetapi tetap halal darah mereka ketika itu. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetap belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya semua ibadah, apapun jenis ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Barulah terpelihara dan terjaga darah mereka. Selamat darah mereka. Maka dari sini kita bisa mengetahui wa arafta hina idzin at-tauhidul ladzi atau tauhidal ladzi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'anil iqrar bihil musyrikun. Maka jelas bagi kita tauhid yang diserukan oleh semua rasul, semua nabi yang diutus, semua rasul yang diutus adalah tauhidul uluhiyah. Memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Dan inilah yang dienggani. Inilah yang ditolak oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Inilah yang mereka tidak terima. Menjadikan ilah itu satu saja. Ini yang tidak mereka terima. Menjadikan ibadah hanya untuk Allah saja. Inilah yang mereka tidak terima. Dan inilah dakwah seluruh nabi dan rasul dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah para nabi, mungkin hanya kita singkat-singkat saja. Ya, kita mungkin ambil 5 menit lagi. Ya. Contohnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 61 dan 62. Wa ila samud akhahum salihah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud diutus kepada mereka saudara mereka, seorang nabi, yaitu Nabi Saleh. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada lagi ilah bagi kalian kecuali Dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah dakwah tauhid. Dialah yang telah menjadikan bumi ini untuk kalian. Dialah yang telah memanjangkan umur kalian, menjadikan kalian hidup di dalamnya, di atas bumi tersebut. Maka mintalah ampun kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha pengabul doa. Kemudian di ayat selanjutnya, qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Bantahan mereka apa? Wahai Saleh, engkau dulu
orang yang mengemis-ngemis kepada kami, orang yang meminta-minta kepada kami, orang yang berharap kepada kami. Sebelum ini, sebelum engkau berdakwah, apakah engkau ingin melarang kami menyembah sesuatu yang telah disembah oleh generasi-generasi pendahulu kami? Lihat keadaan kita. Banyak orang yang mengatakan ketika kita melarangnya, sekarang engkau melarang ini, belum engkau lahir, belum ayahmu lahir, belum kakekmu lahir, ini sudah disembah oleh pendahulu kami. Sama dengan kaum yang telah didakwahi oleh Nabi Saleh. Alasan mereka sama. Apakah engkau menyuruh kami, mengajak kami, atau melarang kami menyembah sesuatu yang telah disembah oleh bapak-bapak kami dahulu? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami ragu terhadap dakwahmu, terhadap apa yang kau seru. Mereka ragu terhadap dakwah tauhid, bahkan justru memerangi dakwah tauhid. Ketika kita menyeru seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, justru mereka memerangi orang yang mendakwahkan tauhid tersebut. Kemudian, mungkin ini ayat yang terakhir yang kita ambil dalam surah Ibrahim ayat 10. Ini masih sambungan yang tadi, ayat yang tadi. In antum illa basyarum misluna. Ini alasan mereka, orang-orang yang diajak kepada tauhid. Alasan mereka apa? In antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Surah Ibrahim ayat 10. Mereka juga beralasan di sini, sesungguhnya kalian para nabi, orang saleh yang mendakwahkan tauhid, kalian itu sama seperti kami, bashar, manusia sama seperti kami, yang menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami dahulu. Ini kalau kita mendakwahkan seseorang, alasannya sama. Kalian ini manusia sama seperti kami, yang menghalang-halangi kami menyembah sesuatu yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami. Kalau kalian merasa benar, fa'tuna bisultanin mubin. Datangkan kepada kami, datang kepada kami dengan sultanin mubin, sebuah kekuatan kerajaan yang jelas atau dalil yang jelas. Ini permintaan mereka. Kemudian juga dijelaskan di dalam surah Al-A'raf, masih membahas tentang alasan mereka dan dakwahnya para nabi. Al-A'raf ayat 65. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sembahlah Allah semata dan tidak ada lagi ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka. Padahal jelas dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Inilah dakwah semua rasul. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus setiap umat. Setiap umat Allah mengutus di dalamnya seorang nabi, seorang rasul, yang dakwah mereka apa? An ya'budullaha, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak yang lain.
wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut yang pernah kita bahas adalah sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ditaati, yang didengarkan, atau yang disembah, ma'bud, matbu', muta'. Ini taghut. Yang diikuti, yang disembah, yang ditaati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tergolong kepada taghut. Dan inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, semua nabi, semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di setiap umat, dakwah mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah dan memerangi orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis ibadah tersebut. Jadi intinya adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Ini pembahasan muqaddimah tentang kasyfus syubhat yang kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasannya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.